Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKRI di Warna, kita kayak percaya semuanya dalam penuh dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Sukacita semuanya. Amin. Saya kayak percaya dimanapun saudara-saudara yang berada, baik di rumah maupun di tempat lain, saya kayak percaya semuanya kita melakukan ibadah online pada pagi hari ini. Dan dengan penuh dengan sukacita, kita boleh mengangkat pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus. Dan juga kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Oleh saudara yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah online pada pagi hari ini, kita mau masuk dalam saat teduh sejenak. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita akan mulai ibadah ini. Biarlah kita boleh angkat pujian bagi Tuhan. Yang di rumah boleh angkat kedua tanganmu, katakan seperti rusa merindukan sungai Tuhan. Biarlah begitu juga jiwa kita selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan tuntunan daripadanya, kita boleh melangkah dalam hidup kita. Amin. Seperti rusa merindukan sungai Tuhan. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Begitupun hati jiwa kami Tuhan, Engkau tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengeram hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berdiri sama-sama dari awal dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Sama-sama hanya Engkau, pribadi yang mengeram hatiku, tiada yang tersembunyi bagi
isi hatiku, Kau tahu, dan bawa kami Tuhan lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Sembah Dia. Kasih-Mu, kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara-saudara yang terkasih. Sembah Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Biarlah boleh indahnya dekapan Tuhan boleh kau rasakan sekarang. Penyertaan Tuhan kau boleh rasakan. Hadirat Tuhan boleh kau rasakan saat ini. Sembah Dia. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Angkat hatimu, angkat wajahmu. Lihat pandang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh thank you Holy Spirit. Kami boleh menyembah pada pagi hari ini. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Angkat kedua tanganmu. Biar engkau boleh rasakan hadirat-Mu. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengahmu. Boleh menjamah engkau, boleh menyembuhkan yang sakit, boleh memulihkan yang terluka, boleh mengobati yang sedang kesusahan, boleh dipulihkan ekonominya oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita ingin mengakui pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus. Kau beri yang terbaik bagi Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku. Amin. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, mempunyai Allah yang setia, yang selalu menyertai, menopang, dan memberkati kehidupan kami. Terus pada saat ini ya Tuhan, pada saat kami menghadapi tantangan yang begitu besar, Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, sehingga kami boleh tetap bersandar kepada iman kami, berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kembali kami boleh menaikkan puji-pujian kami, mengagungkan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kira Roh Kudus berkarya, memberikan pengertian, dan mampukan kami Tuhan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Ya, sungguh bersyukur pada Tuhan di mana pada pagi hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah ini aku, utuslah aku. Ya, perundangan firman Tuhan akan terambil dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 sampai 13. Yesaya 6 ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Yesaya pasal 6 ayat 8 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya,
Sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh. Sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, melakukan, serta memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena pemberitaan firman Tuhan adalah tanggung jawab iman dan panggilan setiap kita orang-orang percaya. Christopher White memberikan satu gambaran yang lebih luas bahwa sesungguhnya bermisi itu di semua bidang kehidupan kita bisa menjadi sarana kita untuk menginjili. Ya, saudara-saudara, mungkin selama ini kita dipengaruhi juga ya tentang konsep duniawi dan rohani. Ya, seringkali kita tidak melihat bahwa dunia pekerjaan kita itu juga ladangnya Tuhan. Sehingga orientasi daripada kehidupan kita atau pada saat kita bekerja, orientasinya tuh hanya kepada hal-hal yang orientasinya kepada uang, ya, kepada kebutuhan, ya. Dan kita tidak bisa memfungsikan, ya, pekerjaan kita, usaha kita itu menjadi satu sarana untuk membawa orang untuk datang percaya kepada Tuhan. Christopher White di dalam bukunya ya memaparkan begitu komprehensif tentang bagaimana kita bisa menggunakan sarana-sarana yang ada. Semua bidang pekerjaan kita, semua bidang usaha kita, semua bisa dipakai untuk membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Jadi, saudara-saudara, pekerjaan usaha kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ya bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar mencari kekayaan, bukan hanya sekedar untuk mencari hidup, tetapi setiap bidang usaha atau profesi kita bisa kita gunakan untuk memenangkan jiwa. Hal itulah yang harus kita ingat, bahwa setiap orang percaya harus menyadari tanggung jawabnya. Bukan hanya mencari uang, tetapi mereka dipanggil untuk memberitakan keselamatan kepada setiap manusia berdosa. Ya, setiap kita dipanggil untuk membawa sebuah pesan keselamatan bagi setiap orang-orang berdosa. Dan untuk menjalankan panggilan ini, saudara-saudara, kita akan belajar dari teks Alkitab yang telah kita baca tadi, tentang Nabi Yesaya yang dipanggil untuk menjalankan tanggung jawab dalam memberitakan firman Tuhan di zamannya. Saudara-saudara, saya mendapatkan ada 3 hal penting yang harus kita sadari ya sebagai orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, sebagai orang yang dipanggil Tuhan, kita harus menyadari untuk merespon panggilan Tuhan. Sebagai orang yang dipanggil Tuhan, kita harus menyadari untuk merespon panggilan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, khususnya pelayanan di dalam gereja kita ini, ya seringkali hamba-hamba Tuhan, majelis, ya mengajak jemaat untuk terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja. Ya pada saat ditunjuk, ayolah kamu jadi ketua panitia ini. Ah tidaklah, saya tidak bisa, gitu ya. Oh kamu, ayo dong terlibat dalam pelayanan diakonia. Ah enggak saya enggak sempat gitu ya. Saudara-saudara, kita akan menemukan banyak penolakan-penolakan pada saat orang percaya diajak untuk melayani Tuhan. Ya. Mungkin saudara-saudara, ya, mereka tidak punya percaya diri mungkin. Ada juga yang mungkin tidak memahami akan panggilan mereka sebagai orang-orang percaya. Bukankah melayani itu merupakan satu keharusan bagi orang-orang percaya? Karena mereka dipanggil untuk itu. Ya. Jadi mereka harusnya mempunyai satu kesiapan untuk melayani Tuhan.
Kita lihat saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana respon daripada Nabi Yesaya pada saat Allah memanggil dia untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat 8 menuliskan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Di dalam penglihatan Nabi Yesaya itu di ayat 8 menunjukkan respon Nabi Yesaya terhadap panggilan Tuhan. Sahutnya, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya dipanggil untuk menjalankan tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat yang telah tidak setia. Kalau misalnya kita perhatikan di pasal sebelumnya, di pasal 5 itu, terdapat ada 3 perikop yang menuliskan tentang ketidaktaatan atau kondisi dari umat Tuhan yang tidak setia itu. Kita lihat di perikop pertama itu menjelaskan tentang gambaran, Allah menggambarkan tentang kehidupan umatnya, Israel dan Yehuda itu, kehidupan mereka itu seperti kebun anggur. Mereka itu seperti kebun anggur. Allah mengharapkan mereka untuk berbuah, menghasilkan buah yang manis yang Tuhan kehendaki. Tetapi di dalam perjalanannya rupanya pohon-pohon anggur ini membuahkan hasil, tetapi hasil yang mengecewakan. Buah-buah yang masam, buah-buah yang tidak nyaman. Lalu Allah bertanya, bagaimanakah saya akan memperlakukan kebun anggur ini? Jadi di perikop pertama itu menggambarkan tentang kebun anggur yang tidak membuahkan hasil baik. Di pasal 5 ayat 7 menuliskan demikian. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah taman-taman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Allah berharap umatnya hidup di dalam hidup yang adil, tetapi munculnya kelaliman. Dia berharap orang-orang umat pilihannya hidup benar, tetapi mereka menciptakan keonaran. Tidak sesuai dengan buah yang Tuhan inginkan. Gambaran daripada buah-buah kehidupan mereka itu tertulis di perikop keduanya. Perbuatan-perbuatan jahat mereka. Perikop kedua ini menuliskan 6 kali kata celakalah mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak dikenan oleh Tuhan. Celakalah mereka, dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang Tuhan tidak inginkan, yang menjadi buah daripada kehidupan mereka. Lalu setelah itu di perikop ketiga di pasal 5 menggambarkan tentang konsekuensi daripada kehidupan mereka. Allah menghukum mereka. Allah menghukum karena mereka tidak setia. Allah menghukum mereka karena kehidupan mereka tidak membuahkan hasil sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada umat yang seperti inilah Nabi Yesaya dipanggil dan diutus. Lalu siapakah Nabi Yesaya ini? Jika kita memperhatikan di ayat 5, di pasal 5 di pasal 5, di dalam penglihatan itu Yesaya menyadari dirinya adalah gini. Di pasal 6 ayat 5, saudara-saudara maaf ya. Kita membaca katanya gini, siapakah Yesaya ini? Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Di dalam pasal 6 di ayat-ayat awal
menggambarkan awal penglihatan daripada Nabi Yesaya. Dan pada saat dia melihat kemegahan Tuhan, mendengarkan para serafim memuji-muji Tuhan, dia merasa dirinya tidak layak karena dia menyadari siapa dirinya. Dia adalah seorang pendosa. Dia adalah seorang yang najis bibir. Kalau misalnya kita artikan itu najis bibir, ya mulut yang berdosa, ya mulut yang tidak memuliakan Tuhan, gitu kan ya. Dan dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, yang tidak jauh berbeda dengan dia, sama pendosa. Hal itulah yang menjadi dasar yang dimiliki oleh Yesaya. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang berdosa, tidak jauh berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Lalu di ayat 7 kita bisa membaca, saudara-saudara, ya, yang menuliskan seperti ini. Pada saat itu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pasal 6 ayat 7. Ya, pada saat itu ada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari mesbah dan menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Saudara-saudara, di dalam penglihatannya, di dalam kesadarannya bahwa dia tidak layak dan berdosa, tetapi dia dilayakkan, di mana seorang serafim menyentuhkan ya bara ke mulutnya, menguduskannya, membersihkannya daripada dosa. Setelah itu di ayat 8 baru menulis, pada saat dia mendengarkan perkataan Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, di dalam cerita ini, di dalam narasi ini, kita bisa menemukan di dalam penglihatan daripada Nabi Yesaya. Di situ digambarkan bahwa ada satu kesadaran yang dimiliki oleh Nabi Yesaya, bahwa dia seorang pendosa dan tidak layak. Tetapi di dalam keterbatasan kekurangannya, ya Allah memanggil dia dan melayakkan dia, menguduskan dia. Sehingga di pasal 8, dia merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, bukankah kita juga mempunyai kesadaran yang demikian, saudara-saudara? Bahwa kita adalah orang-orang berdosa, adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan, yang dilepaskan daripada konsekuensi dosa. Allah Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dan memberikan kita satu kehidupan yang baru. Memanggil kita menjadi umatnya, melayakkan kita ya hidup di dalam perjanjian di dalam Dia. Saudara-saudara, Allah telah memberikan anugerah dan memanggil kita. Kita mempunyai tanggung jawab. Ya, kita mempunyai tanggung jawab yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan misi Allah di dalam dunia ini. Memberitakan akan kabar keselamatan bagi orang-orang berdosa. Saudara-saudara, ada dua hal yang harus kita ingat dari bagian pertama ini. Bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita telah dilayakkan oleh Tuhan. Demikian, seperti itu, demikian baru kita bisa merespon akan panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, saya teringat dengan kisah Musa. Ya, pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, pada saat dia sudah kabur dari Mesir, ya setelah membunuh seorang prajurit Mesir. Ya, pada saat pertemuan dengan Allah melalui semak-semak yang terbakar itu,
Ya, pada saat itu Allah memanggil dia, mengutus dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Pada saat itu dia mengatakan, ya, kalau misalnya kita baca di Keluaran 4, Keluaran 4 ayat di dalam Keluaran 4 ayat 10 terjadi pembicaraan antara Musa dan Allah. Ya, di ayat 10 itu dalam pembicaraan itu Musa mengatakan gini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Pada saat Musa dipanggil untuk menjalankan misi, ya, menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dia mempunyai alasan untuk menolak akan panggilan Tuhan. Ya, dia menyadari dia terbatas, dia tidak mampu. Tetapi Allah di dalam narasi ini meneguhkan panggilannya, bahwa Allah sendirilah yang akan menyertai dia, yang akan memampukan dia menjalankan misi Tuhan. Ya, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya, sering kali ya di dalam kehidupan pelayanan kita merasa terbatas. Ya, kita sering kali tidak mampu, sehingga sering kali kita menolak akan panggilan Tuhan. Sering kita tidak merespon panggilan Tuhan dengan baik. Ya, pada saat kita dipanggil untuk melayani jadi WL, ada saja alasannya. Pasti banyak alasan-alasan yang telah disiapkan untuk menolak pelayanan itu. Pada saat Tuhan memerintahkan kita untuk menginjili, ya, juga banyak alasan-alasan yang kita buat untuk menunda pelayanan itu. Pada saat Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi berkat, juga banyak alasan-alasan yang sudah kita siapkan untuk tidak melakukan perintah itu. Saudara-saudara, setiap kita dipanggil oleh Allah dan dilayakkan oleh Allah untuk terlibat di dalam misi Allah di dalam dunia ini. Ya, misi di mana Allah hendak menyatakan kasih-Nya, ya, kepada dunia ini, dan kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk terlibat di dalamnya, untuk menjadi agen, ya, untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, seperti Nabi Yesaya dan Nabi Musa, mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk terlibat di dalam misi Allah, untuk menuntun manusia pada zaman mereka untuk kembali kepada Allah. Bukankah demikian dengan kita? Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil, dilayakkan oleh Allah untuk terlibat di dalam misi keselamatan yang telah dirancang oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada janji hidup yang kekal. Bukankah berita inilah yang harus kita sampaikan, ya, kepada semua orang sampai ke ujung bumi? Bukankah Allah memanggil kita untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya, semua manusia di dalam dunia ini mempunyai potensi untuk menerima anugerah keselamatan. Oleh sebab itu Allah memanggil kita untuk menjalankan tanggung jawab itu. Saudara-saudara, pada saat kita terlibat di dalam misi Allah, seperti Musa dan Yesaya, ya, Allah juga memberikan kuasa bagi setiap kita. Ya, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 20, ya, Allah mengatakan, Matius pasal 28 ayat 20.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita mempunyai tanggung jawab untuk ya, mengajarkan, ya, untuk menuntun orang kepada Kristus, dan dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan di 1 Petrus pasal 5 ayat 10 juga menuliskan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekitar lamanya. Ya, saudara-saudara, kita dipanggil, bukan hanya dipanggil saja, tetapi Allah memberikan kuasa, memberikan otoritas ya untuk kita menjalankan tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, di dalam dunia ini ya. Saudara-saudara, kita harus merespon panggilan Tuhan. Orang-orang yang menyadari dirinya terbatas, namun di sisi lain menyadari bahwa Allah yang telah memanggil dia akan dikuatkan, akan mampu untuk merespon panggilan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita merespon panggilan Tuhan dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, ya, bermisi bukan hanya berbicara tentang pergi ke daerah, pergi ke negara-negara komunis atau negara-negara lainnya. Kita bisa menjalankan misi Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di tempat kita kerja, kita bisa menjalankan misi Allah. Di dalam keluarga kita bisa menjalankan misi Allah. Di dalam lingkungan sosial kita bisa menjalankan misi Allah. Dimanapun kita berada, kita bisa menjalankan misi Allah. Namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah caranya? Saudara-saudara, kita bisa bermisi, ya, menjalankan misi Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita hanya dengan mengintegrasikan iman kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam bekerja, marilah kita bekerja dengan iman. Marilah kita terapkan prinsip-prinsip Alkitabiah di dalam pekerjaan kita. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita boleh melihat bagaimana ya iman kita terekspresi di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, di dalam Alkitab menuliskan kisah Yusuf bagaimana dia hidup mengintegrasikan imannya di dalam setiap pekerjaannya. Menjadi budak, dia menjadi seorang budak yang baik, seorang budak yang bekerja dengan iman Kristen. Pada saat dia menjadi seorang tangan kanan Potifar, dia pun menjalankan tanggung jawabnya dengan imannya kepada Tuhan. Dan pada saat itu dia membawa dampak dimanapun dia berada. Hal itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang merespon panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan, usaha, keluarga, lingkungan sosial, integrasikanlah iman kita di dalamnya. Maka kita akan bermisi, membawa orang-orang untuk melihat karya Tuhan, kasih Tuhan, dan membawa mereka kepada keselamatan. Saudara-saudara, itulah hal pertama yang harus kita perhatikan. Ya, bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk terlibat di dalam misi Allah. Yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita sadari sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita harus mengetahui tugas panggilan kita. Saudara-saudara, yang kedua adalah kita harus mengetahui tugas panggilan kita. Saudara-saudara, kadang-kadang ya kita sebagai orang-orang percaya sedikit bingung, apa tugas kita di dalam dunia. Saya berbicara tentang kebingungan itu, saya mengingat sebuah cerita dari teman ya saudara-saudara. Seorang teman kerja ya yang selalu mengkritik, yang selalu menilai ya atasannya. Dia selalu menilai kinerja dari atasannya. Waduh, dia kerjanya tuh kayak gini, nggak bisa memimpin dia, kurang pandai dia. Banyak kritikan-kritikan yang diberikan ya kepada atasannya. Selain mengkritik kinerjanya, dia juga mengkritik cara berjalan, bahkan cara makannya. Aduh, saudara-saudara, temannya ini selalu mengkritik atasannya. Tetapi di sisi yang lain tentang dirinya sendiri, saudara-saudara,
Di dalam bekerja dia sering kali datang terlambat. Ya, di dalam pada saat istirahat siang, baliknya juga paling lambat. Ya, kinerjanya buruk. Saudara-saudara, mungkin orang ini kadang-kadang bingung posisinya sebagai apa? Sebagai bosnya atau sebagai karyawan. Sehingga di dalam bekerja dia tidak bisa menempatkan dirinya dengan baik. Dia tidak tahu akan tugas tanggung jawabnya. Saudara-saudara, orang-orang Kristen kadang-kadang juga seperti ini. Mengalami kebingungan di dalam dunia ini. Sebenarnya tugas saya ini apa di dalam dunia ini? Sering kali kita menemukan orang-orang Kristen yang selalu minta berkat sama Tuhan. Mencari berkat di dalam dunia ini. Apakah itu menjadi tugas panggilan kita di dalam dunia ini? Mencari berkat-berkat. Apakah Tuhan memerintahkan kita untuk mengumpulkan berkat-berkat, rumah yang banyak, mobil yang banyak? Apakah itu menjadi tanggung jawab kita? Ya, kebingungan-kebingungan ini sering kali dihadapi oleh orang-orang percaya. Namun sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita harus menyadari tanggung jawab kita. Apa sih tanggung jawab kita sesungguhnya? Bukankah kita dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa untuk kepada Tuhan? Bukankah kita dipanggil untuk membawa orang-orang untuk mengalami belas kasihan Tuhan? Sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika kita melihat apa respon daripada panggilan Nabi Yesaya, dia menyadari bahwa dia dipanggil untuk menjalankan satu tanggung jawab, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang berdosa, kepada umat-umat Tuhan yang telah murtad, yang meninggalkan Tuhan, kepada orang-orang yang sudah tidak setia kepada Tuhan. Nabi Yesaya tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Di dalam penglihatannya seperti itu, saudara-saudara. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Saudara-saudara, kalau misalnya kita melihat tanggung jawab daripada seorang nabi, ya, kalau misalnya kita lihat, ada seorang penafsir mengatakan bahwa seorang nabi itu mempunyai 4 berita kepada umat Tuhan. Yang pertama, memberitakan tentang umat telah berdosa. Yang kedua, memberitakan tentang penghukuman akan tiba. Yang ketiga, memberitakan bahwa hukuman itu datang. Yang keempat, memberitakan tentang Allah berbelas kasihan dan menyatakan kasih-Nya. Kalau misalnya kita melihat daripada pasal 9, di pasal 6 ayat 9 mengatakan demikian. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ya. Berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah satu berita penghukuman. Ya. Satu berita di mana umat itu akan dihukum karena keberdosaannya. Saudara-saudara, di dalam pemberitaan pesan ini, Yesaya sudah mempunyai gambaran bagaimana menyampaikan kepada umat itu. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kita mengetahui apa berita yang harus kita sampaikan di dalam dunia ini. Disampaikan kepada manusia-manusia berdosa yang membutuhkan anugerah keselamatan seperti kita. Berita tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Menyatakan tentang Allah yang hidup, Allah yang telah berkorban bagi kita. Menyatakan tentang penghakiman pada akhir zaman. Hal-hal itulah yang harus kita beritakan. Ya, kasih Allah yang sempurna harus kita beritakan untuk membawa, untuk menuntun orang-orang kepada hidup yang kekal. Tuhan, bukankah Tuhan memerintahkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Hal itu menjadi dasar bagi kita untuk menjalankan tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara, saya teringat loh dengan kisahnya Yunus ya. Yunus pada saat diperintahkan pergi ke Niniwe untuk untuk memberitakan berita pertobatan, tetapi dia melarikan diri. Ya, saudara-saudara, di situ kita melihat
bahwa Yunus tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, dia memberontak dan dia menerima konsekuensinya. Ya, setiap orang-orang percaya harus menyadari akan tanggung jawabnya di dalam panggilannya. Kita diperintahkan untuk memberitakan kabar keselamatan dan harus menjalankannya. Teladan yang harus kita ikuti adalah Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjalankan satu misi Allah untuk menyelamatkan kita manusia-manusia berdosa? Dia tahu tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itulah dia menjalankan konsekuensi daripada tanggung jawabnya itu dengan mati di atas kayu salib berkorban untuk kita semua orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan harus mengerti akan tanggung jawab kita. Ya, kita harus memberitakan tentang kabar keselamatan melalui setiap aspek kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita. Ada pesan-pesan yang harus kita sampaikan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita percaya bahwa kita tidak mempunyai kuasa untuk membawa orang kepada pertobatan. Tetapi kita percaya melalui firman yang kita sampaikan, melalui berita yang kita sampaikan, ada intervensi Roh Kudus yang membawa orang-orang kepada pertobatan. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita sama-sama menyadari akan tanggung jawab panggilan kita. Sebagai respon panggilan Tuhan, kita harus mengetahui apa yang menjadi pekerjaan kita di dalam dunia ini, terkhusus di dalam gereja. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan di dalam pekerjaannya? Di masa-masa pandemi seperti ini, ya, marilah kita terus aktif untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Di dalam setiap keterbatasan kekurangan kita, kita terus berupaya untuk menjalankan tanggung jawab kita untuk membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, di masa pandemi ini memang ya tantangannya begitu berat. Ya. Tapi kita terus berdoa, Tuhan membukakan jalan. Ya, ke depannya kita boleh beribadah, ya, bertemu bersama-sama di dalam gedung gereja, ya, dan kita boleh terus menyembah Tuhan. Tetapi di balik semua itu, walaupun kondisinya bagaimana, tetap kita tidak terlepas di dalam tanggung jawab, ya, kepada Tuhan. Terkhusus upaya untuk melakukan ibadah online ini, ya, juga menjadi satu upaya, ya, gereja bertanggung jawab untuk membawa jemaat untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi itu hal kedua, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, kita harus menyadari tentang tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, sebagai orang yang dipanggil Tuhan, kita harus mengetahui tujuan Tuhan. Kalau misalnya kita melihat dari ayat-ayat setelahnya, kita akan melihat bagaimana Allah mempunyai tujuan untuk menghukum umat yang telah berdosa itu. Ya, tujuannya apa? Tujuan untuk memurnikannya. Katanya, jika dari orang-orang itu masih tersisa 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jejawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ya, dari pohon yang telah dibabat habis itulah akan tumbuh tunas yang kudus. Ya, tujuan daripada Allah untuk menghukum bangsa itu adalah memurnikan bangsa itu, membabat habis yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Allah, yang berpaling kepada Allah, tetapi menyisakan ya umat yang setia, yang hidup berkenan kepada Allah. Tujuan Allah adalah memurnikan ya umatnya supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, marilah kita ya, menjadi umat yang menyadari bahwa kita adalah umat yang diutus oleh Allah di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus kita lakukan, merespon panggilan Tuhan, menyadari siapa kita. Kita adalah manusia-manusia terbatas, tetapi Allah telah melayakkan kita. Yang kedua, kita harus menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam dunia ini.
bukan mencari berkat-berkat, bukan mencari kesenangan di dalam dunia ini. Tetapi ada misi Allah yang harus kita kerjakan melalui setiap aspek kehidupan kita. Dengan mengintegrasikan iman di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita akan bermisi membawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang harus kita ketahui, pada saat kita dipanggil Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaannya, di dalam misinya, Allah mempunyai tujuan, yaitu membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadanya, untuk menyembahnya, untuk menerima janji-janjinya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari, ya, yang bisa kita dapatkan dari penglihatan Nabi Yesaya. Ya, 3 hal ini marilah kita pegang dan kita boleh menjalankan fungsi kita sebagai umat Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mari saudara-saudara kita berdoa, dan di dalam kondisi baik atau tidak, marilah kita terus bersyukur dan kita boleh terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami adalah umat-umat yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, satu hal yang diingatkan kepada kami mempunyai tanggung jawab untuk membawa berita keselamatan kepada seluruh bangsa, ke seluruh orang yang ada di sekitar kami. Dan oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang dipanggil, kami harus merespon. Kami harus mengerti tanggung jawab kami. Dan kami harus tahu apa tujuan Allah. Sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang sungguh-sungguh membawa berita keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Bagaimanapun kondisi mereka baik tidak baik, Tuhan Kau jaga pelihara. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan doa solo. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，赞美你的同有同存，万有之源，万福之Terimalah berkat Tuhan dan camkan firman Tuhan, bukalah mulutmu besar-besar, maka aku akan menjadikan engkau penuh. Yakin berkat Tuhan selalu penuh. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. 愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动、交通、安慰与能力，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到主耶稣基督第二次再来，并直到永永远远。阿门。